Maaf ya, dari kemarin bahas rangka mulu, karena emang lagi gregetan aja dengan hal ini. Ya, walaupun saat ini sedang heboh rangka motor yang patah dari Honda adalah motor matic yang menggunakan rangka ESAF, sebenarnya patah rangka ini bukanlah hal yang baru dan yang mengejutkan dari pabrikan satu ini. Yang mana kejadian serupa pernah kejadian di sekitaran pada tahun 2015. Tapi bukan menimpa motor matic yang menjadi korban, melainkan motor nakednya. Iya, motor nakednya, kalian gak salah dengar. Motor naked bisa kebelah dua. Motor tersebut adalah motor CB150R. CB150R adalah motor yang dikeluarkan sama Honda untuk mengalahkan penjualan Fiction kala itu. Dan awalnya hal tersebut benar adanya. Yamaha Fiction dibuat gentar oleh Honda CB150R. Namun hanya dalam waktu beberapa tahun atau mungkin bulan, motor CB150R mulai viral karena rangkanya patah. Dan patahnya nggak tanggung-tanggung, pala sama buntutnya benar-benar terpisah. Pala sama buntutnya benar-benar terpisah. Ya iya sih, nggak patah aja ya emang udah kepisah. Oh ya tetep. Dan untuk menyikapi hal ini, AHM sebagai dari pihak Honda mengkonfirmasi kalau hal itu bisa terjadi karena ada modifikasi di rangka yang tidak sesuai dengan standar. Dengan demikian, pihak AHM menyimpulkan kalau itu bukan kesalahan murni dari pabrik. Oke, gini nih. Yang dimaksud modifikasi frame adalah adanya pemasangan frame slider. Jadi dengan menggunakan frame slider ini membuat dudukan penyangga aluminium yang fungsinya menahan dan menyangga frame ke mesin akan dilepas. Dengan demikian, kalau itu sudah dilepas akan tidak ada pengikat antara engine dan frame. Dan ini tentu aja dapat menimbulkan keseluruhan beban beralih ke satu titik aja. Dengan demikian, motor akan menjadi tidak kokoh lagi dan bisa patah kebelah dua atau kepotong dua. Kemudian yang banyak terjadi jika motornya kebelah dua adalah rata-rata motornya stuntman alias yang suka freestyle. Yang kita tahu kalau motor freestyle pasti bakalan ada modifikasi di sisi rangka. Dan tentu aja modifikasi tersebut juga melepas tatakan aluminium dan motornya suka di standing-standingin. Ya udah pasti bakalan patah lambat laut. Karena sekali lagi tidak ada tumpuannya. Jadi walaupun kasusnya serupa yaitu patah rangka, namun di CB150R tidak ada yang namanya karatan dan lainnya. Dan saya sangat menerima masukan dari AHM untuk perihal ini. Beda halnya dengan kasus ESAF yang mana AHM seperti berdalih. Tapi kita nggak bakal bahas rangka ESAF di video ini karena kita sudah ada beberapa video yang membahas itu. Kemudian tanggapan Honda pun cukup tenang kala itu untuk menyikapi masalah CB150R ini. Karena Honda langsung merilis generasi selanjutnya dalam beberapa waktu kemudian. Dan Honda memberikan improvisasi di bagian framenya, yang mana framenya sudah di last fix, jadi nggak bisa dicopot-copot lagi. Dan bener aja nggak ada kejadian hal serupa kembali di motor generasi selanjutnya. Jadi buat freestyler mau masang frame slider atau apapun itu sudah aman di motor generasi ini. Kemudian setelah masalah ini selesai, muncul lagi nih masalah baru di motor Honda. Tapi udah beda motor nih, dan ini nggak patah di frame, melainkan bengkok di shock breakernya. Kala itu hal ini juga sempat viral. Memang sih Honda ada-ada aja cara bikin viralnya, pinter banget. Marketing. Untuk menjawab hal tersebut, pabrikan pun menjawab kalau itu hanyalah bengkok visual atau terlihat seperti bengkok namun sebenarnya nggak ada masalah dengan performanya. Bahkan Showa sebagai supplier suspensi sampai memberikan pencerahan juga. Ini hanya visual karena kerapatan suspensi beda dengan lainnya. Di PCX menggunakan suspensi triple red, yang mana kerapatan bawah dan atas dibuat berbeda sehingga pengendara akan nyaman saat mengendarai motor tersebut. Dan praktis kerapatan spring juga lebih padat dan ini yang membuat visualnya seolah-olah bengkok. Dan sekali lagi, untuk menyikapi hal ini, pihak AHM akhirnya membuka press conference kembali seperti yang dilakukan kemarin untuk menjelaskan rangka ESAF. Namun di press conference tersebut, AHM dengan tegas mengatakan kalau itu memang seperti itu dan perihal tersebut langsung terselesaikan. Jika kita melihat dengan kasus-kasus sebelumnya, AHM selalu memberikan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas. Dan ini cukup berbeda dengan apa yang dijelaskan di kasus rangka ESAF kemarin. Semua terkesan berbelit, diulang-ulang, dan yang pasti kayak gimana gitu. Memang sih sekali lagi nih, tidak ada satu produsen yang sempurna. Misalnya kompetitor utamanya yaitu Yamaha. Yamaha juga pernah buat kesalahan dan rangka delta boxnya sempat karatan. Ini kejadian di motor R15 dan Yamaha Fiction. Ini sebenarnya kejadian yang sangat krusial buat Yamaha karena Yamaha selalu membanggakan delta boxnya. Terus tiba-tiba keropos yang berarti apalagi yang mau dibanggakan. Gampang. Ditambah bukan di satu titik aja keroposnya, melainkan bisa terjadi di beberapa titik. Misalnya di sambungan las-lasan bawah jok dan yang paling parah bolong di dekat footstep. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya seperti biasa, dugaan awalnya pasti kena air hujan yang masuk ke lubang kecil bekas proses pengelasan.
Pertanyaannya, kenapa harus ada lubang yang di titik pengelasan? Ya sebenarnya ini ada tujuannya, dan hal ini pasti dilakukan oleh rangka apapun termasuk SAF. Lubang ini sengaja dibuat untuk mengeluarkan hawa panas dari api las saat pembuatannya. Walaupun biasanya lubang ini berada di titik bawah, namun cipratan air atau air yang mengalir terkadang bisa mengikis rangka dan membuatnya menjadi karatan. Ya mungkin awalnya kecil, lambat laut kemudian jadi besar. Dan jika sudah ada satu titik karat, maka karat tersebut akan mudah tersebar. Tapi sekali lagi nih, kejadian Delta Box tidak menyebabkan rangka sampai ke belah dua, karena titiknya bukan di titik krusial. Dan hal ini bisa dibenerin dengan cara tinggal ditambal aja pakai plat lainnya dan dirapihin. Dengan demikian, memang tidak ada yang bisa lepas dari kesalahan produksi, karena mau bagaimanapun juga, produsen yang pasti ingin mengejar jumlah kuantiti. Dengan demikian, terkadang hal kecil bisa terlewat. Tapi kan Yamaha pasti sudah menyesuaikan SDM-nya untuk memproduksi jumlah yang dirasa mampu. Begitupun Honda. Honda pasti juga sudah menyiapkan jumlah SDM-nya untuk membuat produksiannya lebih lancar. Namun satu hal yang dilupakan oleh semua pabrikan ini, QC secara detail. Karena biasanya produsen jika sudah memproduksi barang dengan cara masif seperti ini, maka mereka akan mengambil satu sampel aja, dan gak mungkin mereka QC satu persatu. Emang sih cara ini bisa mewakilkan banget, karena jika yang memproduksi udah mesin, semuanya sudah pasti sama dan serupa. Tapi ya gimana ya, gimana caranya agar hal-hal yang merugikan konsumen tidak terulang. Di sini mungkin produsen bisa melakukan hal yang lebih, namun ya semuanya pasti membutuhkan SDM lebih. Dan jika membutuhkan SDM lebih, pasti biaya akan meningkat. Dan jika biaya akan meningkat, sudah pasti harga motor juga akan naik. Dan jika harga motor naik, siapa yang mau beli motor tersebut? Dan inilah masalah utamanya. Produsen berlomba-lomba untuk menjual motor dengan harga sekompetitif mungkin, dengan cara mengurangi jumlah SDM yang digantikan dengan mesin dan melewatkan proses QC detail yang begitu penting. Dengan spekulasi seperti itu, siapa di sini yang salah, produsen atau konsumen? Karena jika konsumen hidup sejahtera dan memiliki pendapatan yang layak di atas rata-rata dari saat ini, kemungkinan bukan suatu masalah yang besar jika kita membeli motor matic seharga 50 jutaan. Tapi ini kan beda cerita, pendapatan rata-rata masyarakat kita cukup rendah, dan pabrikan juga bingung mau jual motor harga berapa. Dengan demikian, kita semua baik lagi, siapa yang salah, produsen atau masyarakat, atau pendapatan kita emang yang kecil? Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah ini motor baru lagi Sam, motor Genio katanya. Genio itu apa itu tuh Sam? Bentuknya, bodinya, rangkanya begini, agak mumet ini bikinnya Sam tuh. Pada kropos.